Karena emang nabinya kata benar-benar. ya laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Itu bukan termasuk orang yang ngikutin sunnah kami kata Nabi kalau dia nggak memperbagus suaranya dengan bacaan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukman Har. Tayangan adanya tanpa rekayasa. Halo sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Semoga sahabat dimana saja berada senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala ikhtiar-ikhtiarnya sehingga mendapatkan keberkahan dalam segalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini Babe ada di rumah Kiai. Wah, mau lagi bukan manggil Kiai, Kang. Ya. Pasti dia maunya panggil Kang Usep. Dipanggil Kang Usep Ateng. Balik lagi biasanya nih saya nyebut ini. Ya sudah dimana aja saya mah. Ini tuh udah dimarah sekarang berkali-kali. Kemarin juga begitu, sekarang juga begitu, berkali-kali. Iya. Artinya, jadi Ateng dulu baru Usep, gitu. Jadi Kang Ateng Usep. Ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah. Ya. Kita ngopi dong tadi. Ngopi ya. Ngopi ya, tapi belum datang ya? Belum ya. Belum ya. Lagi diracik. Oh iya. Iya. Mohon maaf nih kalau saya ini tamu kurang ajar banget. Pengen nanya kopi segala. Ada emang sih jarang apa. Iya, iya. Itulah ciri khas senangnya humor. Yang ganti nama Ben. Oh iya, Ateng Usep. Iya. Iya Kang Ateng Usep. Jadi gini Kang, Iya, iya. ini kan banyak orang-orang suka ngomong, cuman dia nggak berani menyampaikannya atau gimana gitu. Iya. Kan kalau kita misalnya sholat Jumat gitu ya, itu ada imam membaca surahnya itu pakai dilagu-lagui gitu. Itu kan sebenarnya kan kalau enak itu kan menjadi kita juga senang juga dengarnya gitu kan. Nah, kadang-kadang ada kayak lagam Jawa sekarang itu banyak itu seperti itu. Nah itu ada nggak sih ketentuan-ketentuan syarat-syarat imam tentang baca surahnya? Iya, iya. Jadi begini Be. Ya, Emang sekarang kan beda sama dulu Be. gitu ya. Ya. Kalau orang dulu nih, dia jadi imam sholat, bagaimana supaya berusaha sholatnya keterima. Nah, iya, iya. Orang dulu mah tuh. Gitu ya. Kalau sekarang ya kita nggak berusaha kan. Sekarang itu ya ada juga yang bagaimana sholatnya supaya enak. Diterima nggak diterima, pokoknya yang penting enak nih. Enak didengarnya gitu. Oh gitu. Cuma sekarang bagaimana kita maduinnya nih supaya enak sama diterima lagi. Benar. Ya kan Quran itu kan begini Be ya. Quran itu kan jadi hidayah. Terus energinya kan bisa mempengaruhi orang walaupun dia kagak ngerti. Iya. Benar. Misalnya Be, misalnya Iya, betul. ada orang pidato pakai bahasa Inggris Be. Oh, menggebu-gebu, terus dia nangis di podium. Kita karena kita nggak ngerti yang disampaikan ini, Nah, paling juga kita bingung. apa tuh orang? Nah, sekarang orang baca Quran, Iya. itu yang dipanggil di Muhammad Zeta Be, yang poli internasional. Iya. Cuman mohon maaf ini Be. Iya. Jadi andai kata Kiai Muammar saya ajak di sama saya, kayaknya beliau nggak mau dah. Ya kagak mau. Beliau nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Bukan tandingannya. Enggak, beliau nggak berani malu. Itu Kiai Muammar suaranya Be ya. Oh, luar biasa. Nah jadinya begini Be. Wah kopi Be. Alhamdulillah, Masya Allah. benar. Baru aja ngucap, masya Allah. Iya.
Benar. Tadi Babe nerima kopi nggak tahu gimana. Alhamdulillah. Waduh. Sepele sih, sepele ya? Ya, Alhamdulillah. suatu kebiasaan dari refleks aja. Bahwa ada sesuatu yang saya mau dapatkan, ya alhamdulillah. Dulu Beni, dulu nih. Nah, gimana? Nabi kata nih Beni, laqad radiyallahu 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Allah ridho kalau ada orang mau makan sesuatu makanan, dia puji Allah. Atau dia mau minum seteguk minuman, dia puji Allah. Jadi kita dapat kopi nih. Tadi Babe kata, alhamdulillah. Itu udah sanggup mendatengin ridhonya Allah. Subhanallah. Yang sepele itu beda. Iya, tapi saya jadi dipuji. Iya. Berat saya jadinya. Iya. Kalau dipuji, didoain aja deh saya. Iya. Cocok. Ya. Nah, jadi kita terusin Beni. Iya, yang tadi itu. Jadi Tapi ini udah mulai diminum belum? masih panas bener, Be. Hah? Ya. Kayaknya enak banget. Iya. Kalau saya mah bisa aja kalau panas begini masih kalah enak. Iya. Udah, silakan deh, Be. Ya, sudah. Masya Allah. Kurang pas, Be. Hmm. Jadi ngopi itu ada syarat sama rukunnya. Mungkin Babe belum tahu. Belum tahu. Wah, Gimana? teman-teman Babe nggak ada yang nunjukin. Nggak ada, belum ada kalau ngopi. Ada dong makanya nanya. Nah, ya dah sekalian dah. Ini dulu terangin ngopi gimana? Gini Beni. Tuh, Oh, ada dalamnya. itu nanti beda biar rasa kopinya, Be. Oh gitu. Itu bisa coba ya. Coba dah. Coba. Tapi itu nggak ada tatakannya. Kayak gini dong ada tatakannya, adab nih, nggak ada tatakannya. Sama asbak, Be. Iya udah. Coba. Nah. Yo, beda rasanya. Ya. Ya beda dahamnya. Iya. Kita sini nih. Ya gimana? Nah, jadi Ada. orang ini dia baca Quran. Memang enak, penting deh. Baca Quran dengan suara merdu enak. Benar. Enak. Buktinya banyak orang-orang non-muslim yang masuk Islam gara-gara dengar suara Quran, Iya. suara azan. Betul. kan gitu, Be. Betul. Tapi di sisi lain juga kita kudu mempertahankan keikhlasan. Gitu. Nanti kalau misalnya meleset jadi sumpah. Oh gitu. Jadi selonyo pengen dipuji suaranya enak gitu. Nah, jadi artinya pada saat kita mimpin sholat berjamaah nih, pertama Beni yang sedang dari dulu nih. Pertama, kalau bisa emang bacaan kita kudu paseh, gitu ya. Terus dengan suara yang enak. Ya, jadi orang bisa menikmati Quran. Betul. Jangankan Quran deh, azan dah azan. Nah iya benar-benar. Kita nih lagi sering capek di rumah nih, dengar suara azan, umpamanya ya. Allahu Akbar. Ya makinan capek be di rumah be. Benar. Malah lah ya. Malah lelah kita. Nah, kalau azan yang bagus, Allahu Akbar. Masya Allah. Sampai enak amat ya. Capek-capek biarin misalnya dah. Ya semangat ya. Itu be. Jadi kalau misalnya ada imam nih gitu ya, imam. Ini mah kita bukan lagi nasihatin be nih, Iya, lagi iya. ngobrol sih ya. Pertama, kudu fase itu paling penting fase. Jadi pada saat orang sholat berjamaah nggak mikirin bacaan imam. Iya. Terus bayang nih lagi Iya. sholat, Allahu Akbar. Imam baca umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacanya. Jadi kita di belakang tuh ngoreksi bacaan imam. Baca lagi alam nasroh laka sodroh, bukan nasroh, masroh. Jadi bingung be. Iya. Nah, udah dibaca pakai fase, suaranya enak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu deh. Nah, sekarang orang misalnya begini, yang tadi kita omongin sebelumnya nih, supaya diterima tambah bagus lagi. Kalau orang dulu kan itu seragam bacaan itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti gitu itu. Iya. Nah, sekarang kan banyak nada nih, ya boleh kita bagusin karena emang nabinya kata, Benar. ya laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Itu bukan termasuk orang yang ngikutin sunnah kami kata Nabi kalau dia nggak
memperbagus suaranya dengan bacaan Quran. Jadi emang bagusin suara, kemudian termasuk pakai nagom, nada-nada itu memang sunnah Nabi, Be. Makanya kan di Mekah, Madinah gitu, itu kan nadanya beda-beda. Ada yang pakai ros, ada yang pakai nahawan, hijaz, segala macam kan gitu. Nah, supaya orang ini nanti timbul semangat ibadah, Be. Itu ceritanya. Bacaannya enak nih. Masya Allah. Kan gitu, Be. Cuman juga keikhlasan ini penting. Terus jangan juga kita begini, saya mau ngimamin, yang penting ikhlas, orang perlu enak. Ya kan Quran kalau misalnya dibaca dengan bacaan yang fasih, suara yang indah, itu yang tadi kita bilang tuh bisa semangat, mempengaruhi jiwanya husnul. Ada misalnya begini, ada mualaf, misalnya datang ke rumah kita, umpamanya ini, Pak, saya ini baru masuk Islam, makanya nih, gimana masuk Islamnya halo Pak? Saya mau bacaan Quran. Enak banget, Yang bagaimana Pak? Itu yang pakai alhamdulillah alamin, kata dia umpamanya. Coba Mas turun bacain, begitu nih, kita suruh dibacain, kan kita orang Islam. Kita baca di depan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira dia ngomong apa tuh? Perasaan kagak begitu bacanya tuh, gitu. Jadi artinya ketika imam itu entah dia di musola atau di masjid gitu ya, bacaan itu harus fasih dan memang diusahakan dengan nada yang indah, dengan suara. Maka kan dipilih imam tuh yang suaranya bagus, yang fasih kan gitu. Tapi juga menjagain juga. Kadang-kadang begini nih pengalaman saya nih, kita ngimamin nih, speakernya ini kurang bagus, Be. Lantas aja kita bacanya, iya, kita baca begini. Tadinya kita udah mau baca pakai nada yang bagus, Be. Begitu kita pakai speakernya kosok-kosok, jadi begini bacaan kita, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma gitu. Besok lagi speaker bagus nih. Lain suaranya. Cek ini yang dipanggil eho kali. Yang suaranya ngapung-ngapung. Iya. Baca beda lagi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu. Nah, itu gimana? Nah, jadi begini. Kita baca bagus, audio di masjid di musola bagus, penting. Kemudian semuanya bacaan bagus, penting, nada bagus, penting, tapi dijaga ikhlasan. Itu deh. Semuanya kembali ke hati. Tapi juga secara zahirnya memang harus bagus. Itu deh. Dan yang paling penting gini. Guru saya pernah bilang gini, guru saya nih, kalau kamu jadi imam, surat yang kamu baca di sholat berjamaah, jajalin dulu baca sendiri. Oh gitu. Itu Be. Jangan curang, Be. Kita sholat berjamaah nih, kita baca surah yang panjang-panjang. Begitu sholat sendiri, kuliah kudu. Itu kan curang namanya, Be. Itu bukan curang, ria namanya kali. Ada di An-Naso Udininya itu kayak gitu. Jadi kalau ada orang bagus sholatnya ketika di keramaian, begitu sholat sendirian, sholatnya itu minimalis, itu katanya menipu. Artinya kita sholat nih, kita mimpin, ya bacaan yang biasa-biasa. Ya pendek banget ya jangan, panjang banget juga. Nah, kita usahain kalau bisa ya apa namanya dengan suara yang indah, yang bagus gitu. Jadi sholat juga nyaman. Itu kayak ceritanya. Nah, terus ada lagi begini Be. Ini datanya juga istilahnya sepele, tapi bukan buat disepelein. Iya. Gitu. Ya. Misalnya Be. Dari rumah nih saya udah mau membawain surat Sabihis umpamanya nih. Iya. Sabihis. Udah niat gitu. Udah niat. Begitu kita mau sholat berjamaah nih kan kita nengok ke makmum dulu nih. Iya.
kita cek. Itu sebenarnya bukan lurusin barisan doang, Ngecek orang-orangnya. cek. Wah, ada orang tua sholatnya duduk, noh. Iya. Gitu. Wah, ada yang bawa cano, gitu. Nah, romannya mah ada yang mau buru-buru Sholat. pulang, ada yang buru-buru nih, gitu. Nah, itu akhirnya kita ganti surat yang Pendekan. Oh. gitu. Jadi jangan sampai kita sembahyang mau ngedumel. Mulai situasi ya. Iya, gitu. Kita baca surat yang panjang akhirnya makmum nggak nyaman. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Oh gitu. Iya, salah seorang sahabat sholatnya lama banget. Jadi makmum aduh Rasulullah nih, dia nih kalau makmum lama banget. Dipanggil sama Nabi. Iya. Iya. Jadi mau bikin orang jadi nggak demen gitu. Dan gitu. Iya. Nabi kata kalau sholat idza amma ahadukum nas falyukhaffif. Begitu kata Nabi. Kalau jadi imam mah bacaannya yang sedang-sedang aja. Yang ringan-ringan aja. Wa idza shalla bi nafsi falyusalli kaifa syaa. Kalau sholat sendirian terserah dah mau Berapa jam, dipanjangin enggak? terserah. Itu ngimbanginnya kan. Nah, timbang kan kenapa tadi bacaan kita juga harus indah tanpa ada unsur ria, sum'ah segala macam supaya orang sholat nyaman. Makanya kan sekarang masjid ada AC-nya, Iya. Jadi kita harus tahu kondisi dan situasinya. Iya, Kalau iya. kita mungkin paham bahwa membaca Al-Quran itu sebaik-baiknya dibaca saat lagi sholat. Iya. Nah, kan? Benar kan? ya? Benar. Alhamdulillah betul. Benar. Nah, kalau itu dibacakan kita di masjid jadi imam, mungkin kita harus situasinya berarti Iya, kan, dan begitu. itu kita mesti tinggalkan dulu. Nah, itu be. Makanya ibadah itu kan khusyuk ya penting, Ya, nyaman juga penting. benar. Makanya sekarang masjid kan ada AC-nya. Mm-mm. Sehingga pada saat orang sholat enak be duduknya betul. Iya. Gitu. Ya cuman kemarin saya juga Tidur-tiduran. bukan be. Oh, bukan. Saya kemarin bulan puasa itu sempat radang. Karena begini. Gara-gara jadwal di masjid yang ada AC-nya. Aduh, deh payah dah. Ya namanya orang kampung be ya. Mulai besok-besok mah saya kalau masjid minta kipas bambu aja. Kalau yang begitu mah kan saya udah tahu dari dulu. Iya. Nah, iya. Ini bapak menghina saya ini. Bukan mau dia. Ini pernyataan ya. Iya. Bukan artinya saya kan tahu bagaimanapun keadaan. Oh sayang namanya. Iya. Iya. Cuma bahasa halus be. Jadi kesimpulannya begitu be. Iya benar. Kita imam nih bacaan bagus penting apa enggak? Penting. Emang Nabi kata. Jadi kalau bisa mah bacaannya pakai bahasa yang bagus. Gitu. Cuman fasihnya juga dijaga, ikhlasnya juga dijaga. Ikhlas doang nggak bagus juga kurang sip. Gitu. Yang bagus tuh dua-duanya. Kalau kita sembahyang atau kita sholat nih, saya mah sholat yang penting khusyuk. Orang pakai kaos, pakai lepis yang penting khusyuk. Ya di satu sisi betul karena sholat itu memang perlu khusyuk. Tapi kan Allah juga kata Iya. khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang bagus kalau mau sholat. Kan begitu ya. Ya pakaian bagus, ya khusyuk. Artinya juga itu berlaku tidak melihat umur berarti Benar. jadi imam. Benar Kan? Cuman Ya. memang yang utamain lebih tua lebih bagus. Lebih tua. Artinya walaupun dia lebih tua tapi memang kurang bagus, Iya. ada yang muda lebih bagus, Nah, betul. berarti yang muda itu yang harus- muda jadi imam. Gitu. Baik sahabat, itulah pencerahan Ateng Usep yang baru saja dijabarkan pentingnya sebagai imam, pentingnya sebagai makmum, melihat situasi dan kondisi itu sangat perlu dan yang menunjang kenyamanan di masjid itu sangat diperlukan. Baik sahabat, kita bisa berjumpa kembali di lain acara. Mohon maaf, asbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.